warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini saya Muhammad Rizdan Putra Sanu dan orang tua saya Ibu Nono. Saya akan mempresentasikan proposal sukses saya atau roadmap masa depan saya. Yang pertama, 5 prestasi atau 5 bukti yang pernah saya dapatkan, yaitu yang pertama masuk ranking 3 besar di kelas, kemudian ada hafalan 3 juz, terus membangun usaha bersama teman, terus menjadi wakil ketua di Karang Taruna, dan yang terakhir menjadi ketua OSIS. Kemudian dari prestasi tersebut akan menjadi peluang di masa depan. Peluang-peluang itu yaitu yang pertama masuk di ranking 3 besar. Peluang saya yaitu untuk menjadi seorang masinis. Terus kemudian hafalan 3 juz. Peluang saya untuk menjadi imam besar di Masjid Nabawi. Kemudian yang selanjutnya peluang membangun usaha bersama teman, yaitu menjadi owner toko atau memiliki brand sendiri. Dan yang keempat menjadi wakil ketua di Karang Taruna. Peluang saya bisa menjadi pemimpin perusahaan atau menjadi manajer perusahaan. Dan yang terakhir menjadi ketua OSIS. Peluangnya yaitu memiliki peluang menjadi direktur di PT KAI. Kemudian mimpi besar saya yaitu menjadi seorang masinis. Di balik mimpi besar itu pastinya ada seorang inspirator, dan inspirator saya adalah Didik Hartianto. Beliau profesinya pernah menjadi direktur utama PT KAI atau Kereta Api Indonesia dari Mei 2020 hingga Agustus 2025. Kemudian beliau juga pernah menjadi direktur keuangan di PT KAI juga pada Februari 2016 hingga Mei 2020. Kemudian beliau bekerja di Grup Hit Corporate Banking 2 pada tahun 2011 hingga tahun 2016, dan juga di Executive Vice President pada Februari 2011. Kemudian Grup Hit Financial Institution pada 2010 hingga 2011. Ada Senior Vice President pada Oktober 2009 hingga Februari 2011. Kemudian beliau juga bekerja sebagai presiden pada komisioner di PT Jababeka Infrastruktur. Di balik perjuangan beliau memiliki latar belakang, yaitu pendidikan di bidang teknik yang sangat mendukung pemahamannya tentang sistem transportasi dan perkereta-apian. Dengan dasar ilmu tersebut, beliau mampu memahami cara kerja operasional kereta api secara menyeluruh, mulai dari keselamatan, efisiensi perjalanan, hingga pengelolaan sistem kereta di PT KAI. Kemudian ada milestone description. Milestone saya yaitu mimpi saya menjadi seorang masinis kereta api. Saya ingin mengemudikan kereta api dengan aman dan tepat waktu. Saya ingin menjadi bagian dari PT KAI. Maka untuk mencapai mimpi tersebut diperlukan persiapan yang matang seperti pendidikan, latihan fisik, serta kemampuan akademik dan mental. Oleh karena itu saya membuat milestone agar tujuan saya tercapai. Selanjutnya ada Supase Things to Do. Di sini ada anak tangga. Anak tangga yang pertama yaitu belajar dengan rajin di sekolah. Anak tangga yang kedua, menjaga kesehatan dan kondisi fisik, kemudian mencari informasi tentang dunia perkereta-apian, kemudian lulus SMA dengan nilai baik, dan kemudian mendaftar menjadi masinis. Dan anak tangga yang terakhir yaitu mengikuti pelatihan masinis. Apabila Supase Things to Do tersebut belum tercapai, maka saya mempunyai Supase Things to Do, atau bisa dikatakan itu adalah plan B, yaitu yang pertama belajar melalui media sosial, yaitu dengan mengikuti bimbel ataupun les, ataupun dengan mencari ilmu di media sosial, entah dari YouTube ataupun dari AI. Kemudian yang kedua menjaga kesehatan tubuh,
yaitu dengan mengikuti kursus olahraga ataupun yang sebagainya. Kemudian yang ketiga, mencari informasi di media sosial, yaitu dengan bertanya langsung dengan masinis yang ada di media sosial. Dan yang selanjutnya, lulus dengan nilai yang puas, itu dengan cara yang sama juga dengan bimbel ataupun mencari ilmu-ilmu di media sosial. Dan yang kelima, mendaftar di PT KAI, atau enggak plan B saya yaitu mendaftar di Ikatan Dinas di PPI Madiun. Dan yang terakhir, bekerja di PT KAI menjadi seorang masinis. Dan plan B saya yaitu menjadi kondektur. Kemudian ada rundown saya hampir sama setiap harinya, dimulai dari bangun pagi jam 4 hingga jam setengah 5. Ini rundownnya adalah rundown yang saya impikan, jadi bukan rundown saya sehari-hari. Rundown yang saya impikan, namun yang realistis, yang masih masuk akal lah gitu. Yang pertama ada jam 4 hingga 4.30 itu saya sholat subuh dan juga ngaji. Kemudian jam 4.30 sampai jam 5 olahraga dan juga ngecek usaha. Jam 6 hingga jam 7 mandi, persiapan sekolah. Jam 7 hingga jam 10 sekolah. Jam 10 hingga 10.25 yaitu sarapan, kemudian sholat duha. Jam 10.25 hingga jam 11.50 kembali sekolah. Jam 11.50 hingga 12.30 sholat zuhur, kemudian istirahat. Dan 12.30 hingga 15.15 sekolah kembali. Kemudian setelah sekolah jam 15.15 hingga 15.30 saya sholat asar. Kemudian 15.30 hingga 16.00 pulang, kemudian beres-beres. Jam 16.00 hingga 17.00 ngecek usaha. Terus kemudian di jam 17.00 hingga 18.00 mandi dan sholat maghrib. 18.00 hingga 18.30 makan dan sebagainya. 18.30 hingga 19.00 ngaji. 19.00 hingga 19.30 sholat isya. 19.30 hingga 21.00 itu belajar. 21.00 hingga 22.00 scroll HP. 22.00 hingga 03.00 itu tidur. Itu adalah rundown saya hampir sama di setiap harinya, kecuali di hari Sabtu dan Minggu karena tidak ada sekolah. Dan karena tidak ada sekolah, maka saya akan melakukan kegiatan positif yang lainnya seperti olahraga maupun seperti ngecek usaha dan yang lainnya. Sekian, itu tadi proposal sukses saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Ya, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.